assim, Tô? Que isso? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang pria kaya raya yang menyamar menjadi pria miskin untuk mencari cinta sejatinya. Di awal film diperlihatkan seorang pria kaya bernama Teto. Teto mendapat julukan Pangeran Tomat karena Teto adalah anak dari pengusaha saus tomat yang sangat kaya raya. Bahkan keluarga Teto dikenal sebagai salah satu keluarga paling kaya di kota tersebut. Sejak kecil Teto selalu dimanja dan keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Di sini Teto tak pernah bekerja dan Teto memiliki karakter sebagai buaya darat. Apapun yang Teto lakukan selalu didukung oleh temannya yang bernama Igor. Hampir setiap hari Teto selalu nyusu dengan wanita yang berbeda. Karena kebiasaan buruknya itu, ayahnya mulai khawatir. Di sebuah rumah sakit kita diperkenalkan dengan calon dokter yang bernama Paula. Di sana Paula sedang magang agar segera mendapatkan izin praktiknya sendiri. Paula memiliki sahabat sesama calon dokter muda yaitu Raisa dan Katia. Di sana Katia mengundang mereka untuk menghadiri pesta lajang Katia. Karena Katia akan segera menikah. Awalnya Paula menolak hal itu karena seorang dokter bernama Victor mengajaknya untuk melakukan operasi. Namun saat dokter Victor menunjukkan ketertarikan dan mulai merayu, Paula merasa risih dan meminta izin untuk pulang dengan alasan sedang tidak enak badan. Lalu Paula segera menyusul kedua temannya di terminal. Mas e a cirurgia? Nada, sabia? Horrível. Eu realmente achei que tava perto. Adegan berpindah kepada Teto yang sedang bersantai di kolam renang. Di sana Teto melihat temannya yang bernama Igor. Igor hendak berangkat ke sekolah. Teto bergegas mengajak Igor melakukan taruhan. Bila Teto menang, maka Igor harus menuruti keinginan Teto. Dan seperti biasa Igor selalu kalah dari Teto. Dan Igor harus menuruti keinginan temannya sekaligus anak majikannya itu. Teto meminta Igor untuk menemaninya mengambil mobil dan menunjukkannya kepada ayah. Agar ayahnya mau membelikan Teto mobil itu sebagai hadiah ulang tahunnya Teto. Di perjalanan sang pemilik mobil meminta Teto untuk memperlambat laju mobilnya. Namun Teto tidak menghiraukannya dan tetap melajukan mobil tersebut dengan kecepatan sangat tinggi. Saat di perjalanan mereka melewati mobil polisi yang sedang melakukan razia. Hingga Teto dikejar dan diberhentikan oleh polisi tersebut. Awalnya Teto dibebaskan oleh polisi itu, namun tidak dengan sang polwan. Sang polwan dengan tegas meminta Teto keluar dan mulai memeriksanya. Saudade de você, sabia? Já tá na lista. Vai lá, vai. Setelah itu Teto datang ke kantor ayahnya dan terus merayu agar ayahnya mau membelikan mobil pilihan Teto itu sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari ayahnya. Namun sang ayah menolak dan hanya ingin memberikan hadiah yang bermanfaat untuk Teto, yaitu sebuah pekerjaan. Lalu ayah Teto memanggil seorang karyawan kepercayaannya yang bernama Monica. A copa fica no final. Teto disuruh untuk memperhatikan Monica bekerja. Di malam harinya di taman bermain, Paula dan kedua temannya terlihat sedang bersenang-senang dan bergembira menonton pertunjukan musik, di mana Teto juga sedang merayakan ulang tahunnya di tempat yang sama. Teto terlihat sedang menari dengan dikelilingi wanita cantik yang mengidolakannya karena kaya. Tidak lama Igor datang. Karena nama Igor tidak ada di daftar tamu undangan, Igor kesulitan untuk masuk. Hingga Igor memanggil Teto dan meminta Teto untuk memasukkannya. Di sini Teto merasa sangat senang karena ternyata Teto mau mengenalkan Igor pada Selma, wanita yang sangat Igor kagumi. Namun saat dikenalkan, Igor harus merasakan sakit hati dan kekecewaan karena wanita yang selalu ia kagumi itu ternyata menyukai Teto dan secara agresif mencium Teto di hadapan Igor. Igor lalu cemburu dan lantas pergi, hingga Teto mengejarnya dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan di antara mereka. Igor bilang pada Teto bahwa mereka semua yang mendekati Teto hanya ingin menjilatnya karena Teto adalah orang yang kaya raya. Coba kalau miskin, mereka bahkan tidak akan mau mendekatinya sama sekali. Dan hanya akulah teman sejatimu, ucap Igor. Teto yang merasa ucapan Igor itu ada benarnya, lalu melepas jaketnya dan membuang kalung yang menjadi identitas keluarganya. Teto lalu berbaur dengan orang-orang dan melanjutkan acara selanjutnya yaitu Perang Tomat. Saat Perang Tomat berlangsung,
Tanpa sengaja tomat yang dilempar Teto mengenai Paula. Paula yang tidak terima akan lemparan tomat dari Teto segera menghampiri Teto lalu mengomelinya. Di waktu yang sama dua teman Paula diganggu sekelompok pemuda. Paula yang melihat hal itu segera melerainya. Namun Paula malah menjadi korban pelecehan pemuda tersebut. Teto yang melihatnya mencoba menolong Paula. Namun Teto terkena hantaman sikut pemuda itu hingga Teto terjatuh dan hidungnya berdarah. Paula dan kedua sahabatnya lalu berinisiatif untuk mengobati luka Teto. Teto mengajak Paula ke lahan perkebunan tomat ayahnya untuk membersihkan darah di hidungnya. Teto berbohong pada Paula dengan mengatakan kalau Teto hanya anak seorang petani tomat yang bekerja di sini. Teto yang terpesona dengan kecantikan Paula hendak menciumnya. Namun ditolak oleh Paula. Paula lalu menyuruh Teto untuk beristirahat saja. Esok paginya saat Teto terbangun tidak seperti biasanya. Sekarang Teto terbangun tanpa ditemani wanita di sisinya. Tidak lama kemudian Teto mendengar suara klakson mobil. Teto lalu bergegas ke depan dan menyambut ayahnya yang membawakan mobil impiannya itu. Singkat cerita, akhir pekan pun tiba. Teto mengajak Igor untuk pergi ke Rio de Janeiro. Dan di sana mereka sepakat untuk bertukar identitas. Saat pesta di hari pernikahan Katia tiba, Teto pergi ke sana. Namun saat sampai di sana, Teto menyadari bahwa ia salah memakai pakaian. Teto segera menggantinya dengan pakaian seorang petugas kebersihan, yaitu untuk penyamaran agar tidak mengundang kecurigaan Paula. Paula di sini terkejut saat melihat Teto di sana. Saat mereka asik mengobrol, datanglah Dr. Victor. Di sana Dr. Victor mengejek dan merendahkan Teto. Paula di sini yang tidak terima dengan perlakuan Dr. Victor, lalu kembali menghampiri Teto dan langsung mencium Teto di hadapan Dr. Victor. Hal tersebut tentu membuat Teto terkejut sekaligus sangat bahagia. Sambil berjalan di tepi pantai, Teto kembali berbohong kepada Paula mengenai kehidupannya, yang mengharuskan Teto bekerja keras untuk membantu orang tuanya, ucap Teto. Dengan puitis, Teto mengatakan kalau dalam hidup jika ingin sukses, kita harus bekerja keras dan terus berusaha. Teto juga mengatakan kepada Paula kalau besok ia akan pergi magang bekerja di cabang perusahaan saus tomat yang ada di sana. Di sini Paula pun memberikan support kepada Teto. Di pagi harinya Teto dan Igor datang ke kantor cabang milik ayahnya. Di lobi tanpa sengaja mereka melihat Monica. Hingga perkenalan peserta magang pun dimulai. Tito dan Igor bertukar peran. Igor yang berperan menjadi Teto selalu mendapatkan perhatian lebih dari karyawan di sana. Dan sebaliknya, Teto yang berperan sebagai Igor selalu mendapatkan hukuman karena tidak becus melakukan pekerjaan. Hingga Teto merasa kesal saat melihat Igor mendapat pujian dari Alama, salah satu karyawan di sana. Hingga Teto memutuskan untuk menelepon Monica dan meminta bantuannya. Singkat cerita, Teto bertemu dengan Monica dan menceritakan masalahnya. Di sini Teto meminta Monica untuk mengajari semua hal tentang pekerjaan. Di sana Monica meminta bayaran mahal karena banyak kebutuhan yang harus Monica penuhi. Salah satunya biaya dokter untuk pengobatan kakaknya. Esok paginya Teto datang ke rumah sakit untuk bertemu Paula dan meminta Paula agar memeriksa kakak Monica. Singkat cerita, saat Paula memeriksa kakak Monica, di sini Monica meminta resep obat untuk mulai dikonsumsi kakaknya. Namun Paula tidak bisa memberikannya karena Paula belum mendapatkan izin praktik. Tentu saja Monica yang mendengar hal itu langsung menyeret dan marah kepada Teto. Di sini Teto mencoba menenangkan Monica sekaligus berjanji akan memberikan mobil serta sejumlah uang jika Monica bisa membuat Teto terpilih sebagai seorang karyawan terbaik. Setelah itu Paula juga datang dan berjanji kepada Monica akan membuat jadwal pemeriksaan untuk kakaknya di rumah sakit. Setelah itu Teto mengajak Paula berkencan sebagai bentuk terima kasih. Dini harinya Monica datang ke apartemen Teto untuk membangunkan Teto. Di sini Monica dengan tegas menyuruh Teto untuk bergerak selangkah lebih maju daripada yang lain.
Monica menyuruh Teto untuk datang ke kantor lebih pagi dibandingkan yang lain. Secara inisiatif, Teto langsung bekerja dan membagikan hasil kerjanya kepada setiap karyawan. Di sini Alana terlihat tidak senang dengan inisiatif Teto itu. Hingga dengan kesal dan putus asa, Teto merobek semua dokumen yang sudah dikerjakannya. Karena gagal dengan rencana pertama, Monica memberikan tips dan saran yang lain. Selain mengobrol tentang pekerjaan, Teto juga meminta saran untuk kencan pertamanya dengan Paula. Di sini Monica pun memberikan saran kepada Teto. Tibalah malam di mana Teto berkencan dengan Paula. Mereka mengunjungi sebuah klub dan menari di sana. Setelah itu mereka keluar dan mengobrol. Sesekali mereka berciuman dengan sangat mesra. Karena bingung mencari tempat untuk bermalam, Teto akhirnya meminta bantuan Igor. Dan Teto segera menuju ke tempat yang sudah disiapkan Igor, yaitu sebuah pavilion di atas apartemen Teto. Ia lalu mengeluarkan sofa ke balkon dan mulai menikmati serta menghabiskan malam dengan kehangatan yang bergejolak. Di pagi harinya, Teto menuju kantor dengan sangat bersemangat. Saat presentasi untuk kepentingan kampanye iklan, Teto mengusulkan membuat air mancur saus tomat di setiap titik penjualan. Sementara Alana mengusulkan karya Igor yang berupa maskot tomat. Hingga sang manajer menyerahkan kepada Alana dan temannya itu untuk merealisasikan ide mereka berdua. Saat hendak pulang, Alana meminta imbalan kepada Tito KW atau Igor agar mau membawa Alana ke apartemennya. Singkat cerita, di apartemen, Igor memasakkan Alana mie rebus saus tomat, namun Alana justru menggodanya, yang menyebabkan terjadinya pertempuran sengit di atas ranjang. Di waktu yang sama di tempat berbeda, Teto dan Paula juga sedang menikmati malam bersama dengan asmara yang meluap-luap hingga terjadilah sebuah percikan kenikmatan. Karena hal tersebut, esok harinya Teto kesiangan berangkat ke kantor. Sedangkan Igor yang sudah di kantor dipercaya membuat proto air mancur. Di sini Teto sangat kesal karena hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Igor. Setelah selesai, air mancur saus tomat diuji coba dan alhamdulillahnya berjalan jaya. Di tempat lain, Paula dan para sahabatnya sedang mempersiapkan pesta kelulusan mereka. Setelah selesai, Paula yang ditemani Teto pergi keluar. Tapi mereka dikejutkan dengan kedatangan ayah Teto. Di sini Teto mengenalkan Paula kepada ayahnya itu. Tapi karena ayahnya hanya ingin berbicara berdua saja dengan Teto, Paula pun pamit pulang duluan. Di dalam mobil, ayah Teto memberitahukan kalau Teto harus ikut meeting dengan para investor. Teto menjadi panik karena waktu rapat itu bersamaan dengan pesta kelulusan Paula. Saat Teto bersama Igor, Teto mendiskusikan rencana untuk memecahkan masalah tersebut. Ketika meeting itu tiba, dan sesuai rencana yang sudah disepakati, Teto kalang kabut karena harus pergi ke tempat Paula yang tak jauh dari tempat meeting itu juga. Saat hampir sampai, Teto malah tertabrak sepeda. Paula yang melihat Teto tertabrak menjadi panik dan segera menolongnya. Saat Teto diberikan minum oleh Paula, ternyata minuman itu sudah dicampur obat ngefly oleh teman Paula sebelumnya, hingga membuat Teto makin sangat kacau. Tava te procurando. É que o Beiro tava ocupado na ligação. Mas assim, fique aí discutindo sobre as coisas maravilhosas. O que aconteceu? Você tá vestido assim? Di mana Teto melamar Paula dengan sebuah lagu dan tak sadar kalau ia menginjak api unggun. Saat mulai tersadar, Teto ingat bahwa ia harus kembali ke tempat meeting. Teto di sini beralasan kepada Paula kalau dompetnya ketinggalan. Singkat cerita, di tempat meeting, Teto meminta Igor untuk bertukar pakaian karena pakaian Teto sangat kotor. Saat Igor dan Teto bertukar pakaian di toilet, tiba-tiba ayahnya masuk dan memergoki mereka berdua. Di sini ayah Teto salah paham. Kemudian dengan amarah yang membara, ayah Teto menyuruh Teto untuk tidak datang lagi ke meeting tadi. Di sini Teto pun langsung pergi ke tempat Paula yang sudah menunggunya.
Di sini Paula marah besar karena sudah mengetahui semua kebohongan Teto dari sepupu Katia dan pergi meninggalkan Teto. Ketika Teto hendak mengejarnya, kepala Teto terasa pusing, pandangan jadi berkunang-kunang kemudian pingsan. Singkat cerita, Teto yang sudah tak sejalan dengan pemikiran ayahnya pergi dari rumah dan ikut menumpang di rumah Monica. Não quero mais nada dele. Setelah itu, Teto segera menemui Paula guna menjelaskan semuanya. Namun Teto terlambat, karena gadis cantik itu sudah menjadi relawan untuk ditempatkan di Amazon. Esok paginya, Monica membangunkan Teto yang sedang patah hati. Teto enggan bangun dari tidurnya, namun Monica memaksa Teto untuk segera bangun dan menghadiri hasil pengumuman magang. Saat semua sudah hadir di ruangan pertemuan, ternyata diumumkan kalau nama Teto menjadi karyawan terbaik peserta magang. Tak disangka Teto dan Igor pun berdiri. Teto menyuruh Igor untuk maju. Igor turun menuju podium lalu membuat klarifikasi kalau ia bukan Teto. Teto yang asli kemudian meminta maaf atas semua yang sudah terjadi. Di sini Monica dan Alana membutuhkan penjelasan. Ia mengejar Teto dan Igor sampai ke parkiran. Untungnya kedua wanita itu bisa memahami penjelasan yang diberikan. Namun masalah selanjutnya muncul, yaitu tentang kepemilikan mobil. Akhirnya Teto memutuskan untuk menjual mobil tersebut dan uangnya akan digunakan untuk investasi agar semuanya mendapatkan keuntungan nantinya. Tahun kemudian, Teto terlihat berjalan masuk ke belakang. Surprise, semua orang berkumpul dan memberikan ucapan ulang tahun kepada Teto. Di sana Paula juga hadir. Teto menjelaskan semuanya kepada Paula tentang usaha yang sudah dibangun bersama Igor dan Monica, juga dibantu oleh Alana yang sudah menikah dengan Igor. Teto sangat berterima kasih kepada Paula karena Paula sudah merubahnya menjadi lebih baik dan bermanfaat. Lalu Teto mengambil tomat segar dan memberikannya kepada Paula. Di sini Paula menemplokkan tomat itu ke pipi Teto. Mereka tertawa bercanda bersama di tengah kebun tomat di tengah kota yang indah. Kemudian film pun tamat.